Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hari ini video ini muncul di berandamu, jika matamu tertahan untuk membaca dan hatimu tergerak untuk menyimak, ketahuilah dengan penuh keyakinan bahwa ini bukan kebetulan. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa izin Allah. Tidak ada pertemuan tanpa sebab. Tidak ada getaran yang sampai ke hatimu tanpa kehendaknya. Maka bersyukurlah. Karena bisa jadi ini adalah salah satu petunjuk lembut dari Allah yang dikirimkan tepat saat jiwamu membutuhkannya, meski akalmu belum sepenuhnya memahami alasannya. Dalam hidup ini, banyak hal datang tanpa suara. Ia tidak mengetuk pintu dengan keras, tidak memaksa, tidak berteriak meminta perhatian. Ia hadir perlahan, seperti angin yang tidak terlihat namun terasa, seperti cahaya fajar yang tidak menyilaukan namun mengubah gelap menjadi terang. Begitulah cara Allah sering menyapa hambanya yang sedang letih, yang sedang bingung, yang sedang diam-diam menangis di dalam dada. Tidak selalu lewat peristiwa besar, kadang hanya lewat sebuah perasaan, sebuah kalimat, atau sebuah pertemuan batin yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mungkin akhir-akhir ini hatimu sering terasa penuh, tapi bukan penuh oleh kebahagiaan. Ada sesak yang tak tahu harus diceritakan kepada siapa. Ada lelah yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan tidur. Ada doa yang terus kau panjatkan, namun terasa menggantung di antara langit dan bumi. Kau tetap tersenyum di hadapan manusia, tetap menjalankan peranmu, tetap terlihat kuat, padahal jauh di dalam sana, jiwamu sedang berjuang sendirian. Jika ini yang sedang kau rasakan, ketahuilah, Allah Maha mengetahui. Bahkan air mata yang tak pernah jatuh pun tercatat sebagai doa. Ada manusia-manusia tertentu yang sejak awal hidupnya tidak diciptakan untuk menjadi biasa. Bukan karena mereka lebih mulia dari yang lain, bukan pula karena mereka lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah. Justru seringkali, mereka adalah yang paling banyak diuji, paling sering disalahpahami, paling sering merasa asing di tengah keramaian. Mereka berjalan di dunia, namun hatinya seakan tidak sepenuhnya menetap di sini. Ada kerinduan yang tidak jelas arahnya, ada panggilan halus yang terus bergetar di dalam jiwa, memanggil sesuatu yang bahkan mereka sendiri sulit menjelaskannya. Seringkali mereka bertanya dalam diam, mengapa aku merasa berbeda? Mengapa aku mudah merasakan kesedihan orang lain? Mengapa hatiku begitu sensitif terhadap luka, terhadap kebohongan, terhadap ketidakadilan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak muncul tanpa sebab. Ada jiwa yang diciptakan dengan kepekaan lebih, bukan untuk menikmati dunia dengan berlebihan, tetapi untuk memahami makna kehidupan dengan lebih dalam. Ada hati yang dibuat lembut bukan agar ia lemah, melainkan agar ia mampu menjadi tempat singgah bagi luka-luka yang tidak menemukan rumah. Mungkin kau termasuk di antaranya. Atau mungkin kau sedang berada di fase hidup di mana Allah sedang membuka sedikit demi sedikit tabir kesadaranmu. Bukan untuk membuatmu merasa istimewa, tetapi agar kau memahami amanah yang kelak akan kau pikul. Karena kepekaan jiwa bukanlah hadiah yang ringan. Ia adalah tanggung jawab. Ia adalah ujian. Ia adalah jalan sunyi yang tidak semua orang sanggup melaluinya. Tidak jarang, orang-orang dengan getaran batin tertentu justru lebih sering merasa sendirian. Mereka ada di tengah banyak orang, namun merasa tidak benar-benar dipahami. Mereka mendengar banyak suara, namun yang paling sering mereka dengar adalah suara hatinya sendiri. Mereka belajar untuk diam, bukan karena tidak punya cerita, tetapi karena terlalu dalam untuk sekadar diceritakan. Dan disitulah, Allah bekerja dengan caranya yang paling halus. Allah mempertemukan jiwa dengan jiwa, bukan berdasarkan jarak, bukan berdasarkan status, bukan pula berdasarkan kepentingan dunia. Pertemuan jiwa terjadi karena kesesuaian getaran, karena pelajaran yang harus disampaikan, atau karena luka yang harus disembuhkan bersama. Ada pertemuan yang terasa biasa saja, lalu berlalu. Namun ada pula pertemuan yang mengendap di hati, tinggal lama, dan mengubah sesuatu di dalam diri kita, meski pertemuannya singkat. Jika hari ini kau merasa hatimu tersentuh oleh pembahasan ini, mungkin jiwamu sedang diingatkan. Diingatkan bahwa apa yang kau rasakan selama ini bukan kelemahan. Bahwa kepekaanmu bukan kesalahan. Bahwa rasa asing yang sering menghampiri bukan tanda kau tersesat, melainkan tanda bahwa jalanmu memang tidak sama dengan kebanyakan orang. Jalanmu lebih sunyi, lebih dalam, dan seringkali lebih berat, namun juga lebih dekat dengan makna. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku mengajakmu untuk sejenak berhenti. Tarik napas perlahan. Letakkan tanganmu di dada. Rasakan detak jantungmu. Rasakan bahwa sampai detik ini, Allah masih memberimu kehidupan, masih memberimu kesempatan, masih memberimu waktu untuk kembali,
untuk memahami, dan untuk mendekat. Tidak semua orang diberi kesempatan seperti ini. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah, itu bisa menjadi bukti kecintaan kita semua, agar kelak kita mendapat syafaat beliau di akhirat. Dan jika hatimu sedang penuh dengan harapan, dengan doa, dengan hajat yang belum terwujud, silakan tuliskan. Biarkan doa-doa itu mengalir. Insya Allah, kita akan aminkan bersama-sama. Karena doa yang dipanjatkan bersama, dari hati-hati yang tulus, memiliki kekuatan yang seringkali tidak kita sadari. Ya Allah, aku mohon, untuk siapapun yang membaca dan menyimak ini. Jika hatinya sedang terluka, sembuhkanlah. Jika jiwanya sedang lelah, kuatkanlah. Jika hidupnya sedang gelap, hadirkanlah cahaya MU. Jika ia sedang kehilangan arah, tunjukkanlah jalan yang engkau ridhau. Jangan biarkan ia merasa sendirian, karena engkau selalu lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Dan kini, dengan hati yang lebih tenang dan jiwa yang lebih terbuka, mari kita masuk ke pembahasan utama. Ada getaran-getaran halus yang bekerja tanpa suara. Ada panggilan batin yang tidak semua orang bisa merasakannya. Ada keterhubungan jiwa yang tidak lahir dari kebetulan, melainkan dari kehendak Allah semata. Mari kita bahas bersama, satu persatu, dengan hati yang jujur dan niat untuk memahami, 6 isyarat penting yang menjadi tanda bagaimana sebuah jiwa mampu memanggil jiwa-jiwa tertentu melalui getaran yang begitu lembut, namun begitu nyata bagi mereka yang peka. 1. Getaran ketenangan yang secara alami memanggil jiwa yang lelah. Jiwa terpilih membawa ketenangan bukan karena ia tidak pernah terluka, tetapi justru karena ia telah lama berdamai dengan luka. Getaran ini tidak lahir dari kata-kata manis atau sikap yang dibuat-buat, melainkan dari hati yang telah melewati banyak badai namun memilih untuk tidak menyimpan dendam. Saat seseorang dengan jiwa lelah berada di dekatmu, ia merasa aman tanpa tahu alasannya. Dadanya yang sesak perlahan terasa lebih lapang, pikirannya yang kacau menjadi sedikit lebih tenang, dan hatinya seperti menemukan tempat beristirahat. Ketenangan ini adalah bahasa jiwa. Ia tidak bisa diajarkan, tidak bisa dipelajari dari buku manapun. Ia hanya lahir dari proses panjang, kehilangan, kekecewaan, pengkhianatan, kesabaran yang dipaksa tumbuh, dan doa-doa sunyi yang hanya didengar oleh Allah. Karena itu, hanya jiwa-jiwa yang benar-benar lelah yang mampu merasakan panggilan ini. Mereka datang bukan untuk mengagumimu, melainkan untuk bernafas sejenak di dekatmu. Tanpa sadar, kehadiranmu menjadi pengingat bahwa hidup masih bisa dijalani, bahwa tidak semua manusia kejam, dan bahwa dunia masih menyimpan kelembutan. Inilah sebabnya mengapa banyak orang merasa nyaman diam di dekatmu, meski tidak ada obrolan panjang. Jiwa mereka menjawab panggilan getaranmu, bukan logika mereka. 2. Resonansi sunyi yang menghubungkan jiwa sejenis tanpa banyak kata. Ada pertemuan-pertemuan yang terasa berbeda. Tidak ramai, tidak penuh tawa, namun meninggalkan kesan yang dalam. Jiwa terpilih sering mengalami resonansi sunyi ini. Ketika bertemu seseorang, ada rasa seolah saling mengenal, meski baru pertama kali berjumpa. Tidak ada usaha untuk mengesankan, tidak ada topeng yang dipakai, karena jiwa saling mengenali dalam keheningan. Resonansi ini bekerja di luar kesadaran. Ia tidak bertanya siapa kamu, apa pekerjaanmu, atau dari mana asalmu. Ia langsung menyentuh lapisan terdalam dari keberadaanmu. Itulah sebabnya, hubungan yang lahir dari resonansi jiwa sering terasa jujur sejak awal. Tidak banyak drama, tidak penuh tuntutan, namun syarat makna. Allah mempertemukan jiwa-jiwa sejenis ini bukan tanpa tujuan. Ada pelajaran yang harus saling diingatkan, ada luka yang harus disembuhkan bersama, atau ada perjalanan batin yang harus dilalui beriringan, meski hanya sebentar. Jiwa terpilih memanggil mereka yang mampu mendengar getaran sunyi ini, karena tidak semua manusia sanggup berada dalam keheningan tanpa merasa canggung. 3. Energi ketulusan yang menarik jiwa yang muak pada kepalsuan dunia. Di dunia yang penuh topeng, ketulusan menjadi sesuatu yang langka. Jiwa terpilih memancarkan energi ketulusan yang tidak bisa disembunyikan dan tidak bisa dipalsukan. Ia tidak sibuk membangun citra, tidak berusaha terlihat suci, dan tidak haus pengakuan. Justru karena itulah, jiwa-jiwa tertentu merasa tertarik dan mendekat. Mereka yang telah terlalu sering dikecewakan, dimanipulasi, atau ditinggalkan, mampu merasakan ketulusan ini seperti seseorang yang menemukan air di tengah padang pasir. Getaran ini memanggil jiwa-jiwa yang sudah lelah berpura-pura, yang ingin diterima apa adanya, tanpa harus menjadi orang lain. Ketulusanmu mungkin sering disalahartikan sebagai kelemahan. Kebaikanmu mungkin dianggap kebodohan.
Namun Allah mengetahui niat yang tersembunyi di balik hatimu. Dan jiwa-jiwa yang tepat akan selalu mampu merasakannya. Mereka datang bukan untuk memanfaatkanmu, tetapi untuk merasakan kembali arti kejujuran batin yang hampir punah. 4 cahaya batin yang terasa meski tidak terlihat oleh mata. Jiwa terpilih tidak selalu menonjol di tengah keramaian. Ia bisa saja pendiam, sederhana, dan jauh dari sorotan. Namun ada sesuatu yang membuat kehadirannya terasa. Sebuah cahaya batin yang tidak menyilaukan, tetapi hangat. Cahaya ini tidak berasal dari penampilan, kecerdasan, atau status sosial, melainkan dari kedalaman hubungan dengan Allah. Cahaya batin ini hanya bisa dirasakan oleh jiwa-jiwa yang pernah jatuh dan bangkit. Mereka yang belum pernah hancur biasanya tidak peka terhadapnya. Namun bagi mereka yang telah melewati gelapnya hidup, cahaya ini seperti penanda bahwa mereka tidak sendirian. Inilah sebabnya, tanpa kamu sadari, orang-orang sering membuka cerita hidup mereka kepadamu. Mereka merasa aman, merasa tidak dihakimi. Cahaya batinmu memanggil mereka untuk jujur pada diri sendiri. Dan ini adalah amanah yang besar, karena tidak semua orang sanggup menanggung cerita dan luka orang lain. 5. Getaran penyembuhan yang bekerja tanpa nasihat dan ceramah. Jiwa terpilih sering menjadi tempat singgah bagi mereka yang terluka. Bukan karena ia paling pandai memberi solusi, tetapi karena getaran jiwanya membawa rasa diterima. Banyak orang tidak membutuhkan nasihat panjang, mereka hanya ingin dimengerti. Dan kehadiranmu menawarkan itu. Tanpa disadari, caramu mendengarkan, caramu diam, dan caramu hadir dengan tulus menjadi doa yang hidup. Getaran penyembuhan ini bekerja perlahan, seperti air yang menenangkan api. Jiwa-jiwa tertentu merasakan beban mereka sedikit berkurang setelah berada di dekatmu, meski masalah mereka belum selesai. Ini adalah karunia sekaligus ujian. Karena jika tidak dijaga dengan kedekatan kepada Allah, jiwa terpilih bisa kelelahan secara batin. Maka penting untuk selalu kembali, bersujud, dan menyerahkan semua beban itu kepadanya. Karena penyembuh sejati bukan manusia, melainkan Allah. 6. Panggilan takdir ruhani yang mempertemukan jiwa berulang kali. Ada jiwa-jiwa yang terus muncul dalam hidupmu dalam bentuk yang berbeda. Kadang sebagai teman, kadang sebagai guru, kadang sebagai ujian. Pertemuan ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari panggilan takdir ruhani. Getaran jiwamu memanggil mereka yang memiliki keterkaitan perjalanan denganmu. Allah mempertemukan jiwa bukan hanya untuk kebahagiaan, tetapi juga untuk pertumbuhan. Ada pertemuan yang manis, ada pula yang menyakitkan. Namun semuanya membawa pelajaran. Jiwa terpilih seringkali harus merelakan, melepaskan, dan menerima, berkali-kali, hingga hatinya matang dan pasrah. Panggilan ini tidak selalu berakhir dengan kebersamaan. Kadang hanya pertemuan singkat yang mengubah hidup selamanya. Dan meski berat, jiwa terpilih perlahan memahami bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Allah yang jauh lebih indah daripada yang mampu dipahami oleh akal manusia. Dari seluruh pembahasan tadi, kita dapat memahami bahwa jiwa terpilih tidak bekerja dengan suara keras atau tanda-tanda lahiriah yang mencolok. Ia bekerja dalam keheningan, melalui getaran halus yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa-jiwa tertentu. Ketenangan, ketulusan, cahaya batin, resonansi sunyi, daya penyembuhan, hingga pertemuan takdir ruhani semuanya bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari cara Allah menghubungkan hati dengan hati. Jiwa seperti ini tidak dipilih untuk merasa lebih tinggi, tetapi untuk belajar lebih dalam, bersabar lebih panjang, dan menguatkan sesama dalam diam. Jika kamu merasa dekat dengan pembahasan ini, bisa jadi Allah sedang mengingatkanmu tentang peran batin yang sedang atau akan kamu jalani. Bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk dijaga dengan keikhlasan dan kedekatan kepadanya. Sahabat jiwa terpencar, terima kasih karena telah meluangkan waktu dan hati untuk menyimak hingga akhir. Semoga apa yang dibahas hari ini tidak hanya berhenti sebagai tontonan, tetapi menjadi pengingat lembut bagi jiwa kita semua. Jika hatimu terasa disentuh, jika dadamu terasa lebih lapang, itu adalah tanda bahwa pesan ini sampai pada tempat yang tepat. Jangan lupa untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, serta doa dan hajat terbaikmu. Insya Allah, kita akan aminkan bersama-sama. Semoga Allah menguatkan langkahmu, menenangkan hatimu, dan mempertemukanmu dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan jiwamu. Tetaplah berjalan dengan rendah hati, tetaplah dekat dengan Allah, dan ingatlah, kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.